Dari mana asal ada kata itu? Ya. Kalau yang kita sebut kosong itu terjemahan dari makna. Kalau kita menyebut hening itu terjemahan dari mana? Bukan kosong itu kosong, bukan hening itu sepi, itu terjemahan. Tapi makna mengatakan kosong itu ada, isinya hening. Seperti itu. Nah, itu dari mana kata itu ada? Dari kata la. La artinya tiada atau tidak ada. Tapi katanya ada, malah hurufnya dua. Lam alif. Lam kosong menandakan ha kosong. Tapi ada lam ha kosong. Iya. Kosong ya. Iya. Bismillah 4 kosongnya. Iya. Nah, ini kosongnya ada. Nah, alif adalah tersirat. Artinya alif ini natijah, yaitu tidak ada atau sepi atau sir, disebut dengan hening. Padahal adalah alif domah u sir. Berarti la ini menerjemahkan ha dengan u, aku. Itu ya, aku. Aku bukan siapa-siapa. Inilah kosong dan hening. Aku tidak ada, tapi ada kata. Itu kata ini menjadi lawan dari hening. Yang berkata lawan dari kosong. Berarti ada. Oh, itu dia. Berarti ada. Kosong itu berarti mengatakan ada. Ada. Ya. Nah, itu pecahannya dari situ. Ya kan? Jadi akhirnya itu menjadi aku. Nah ini kaji ini adalah usul sebelum adanya Tuhan yang apalagi bernama Allah berwujud Muhammad. Ini yang kosong, hening. Kalau orang-orang tua-tua kita dahulu ini katanya kaji antah berantah. Nah, Dari usul ya. usul alam kosong tapi hening. Sekarang bisa nggak kita memisahkan kosong dengan hening? Bisa. Siapa menandakan kosong itu hening? Kun fayakun, terjadilah suatu kejadian dengan kehendakku. Contoh, ada alif terlihat dan ada alif tidak terlihat. Yang terlihat nur kasiyah, terlihat berbentuk garis lurus, ya kan? Nah, sementara yang tidak terlihat natijah sir batin. Jadi yang tidak terlihat adalah natijah batin. Iya, nah, ya kan? Ya. Dan itu adalah awal mula jadi. Tadi yang usul Nah, tadi ya. ada dan tiada. Ini awal asal kata hening dan kosong. Menunjukkan ada dan tiada. Kita buktikan ada dan tiada dari hening dan kosong. Dari kata la. La ternyata menimbulkan hijaiyah ha dan u. Ku berarti aku. Inilah usul. Karena aku nggak boleh dikatakan awal. Kalau dikatakan awal, dia akan berakhir. Seperti itu ya Pak Imam. Jalanannya kosong dan hening itu dari usul. Ya Allah. Jadi tidak boleh dikatakan awal. Awal itu setelah terjadinya wujud, namanya iman.
tauhidnya din, tauhidin. Makanya ada awaludin, ma'rifatullah. Ya kan? Tapi kalau usul titik kosong dan hening. Gitu ya. Din dikatakan kosong dan hening. Berasal dari kata la. La menandakan hu, berarti akulah yang ada dan tiada. Pada kosong dan hening itu usul. Tidak ada semua yang ada melainkan aku semata. Gitu. Itu rupanya Ustaz. Ada dan tiada. Ada dan tiada. Kalau dulu ada dan tiada itu makhluk halus. Rupanya ini jawabannya. Pasti juga pemirsa begitu. Asal mengatakan kosong itu ya tiada gitu. Tetapi kalau di sini yang murid katakan bahwa tiada itu ada. Tiada sesuatu kecuali aku yang ada. Begitu ya? Ya. Sekarang gimana kita mengatakan siapa yang dulu ada? Ya? Iya. Ada kosong, hening langsung ada. Ada hening, berarti kosong. Iya. Nah, inilah yang dikatakan terjadilah dari dua kodrat itu perjalanan tajani di jalan entah berantah. Ya. Nah, terjadilah kejadian di alam entah berantah. Mereka ini berdua bicaranya. Iya. Sebelum terjadi awal tadi ya. Nah, kata kosong cocoknya aku jadi Tuhan. Engkau jadi umat. Yang kata hening, gimana kamu bisa jadi Tuhan? Kalau nggak ada saya, kamu dibilang nggak ada. Nah, kan gitu. Nah, marilah kita ciptakan keadilan. Yang mana kita berdua ada dalam satu pengakuan aku. Nah gitu. Itu rupanya Ustaz. Iya, insya Allah seperti itu. Maka terjadilah awal pengenalan Allah. Apa awal pengenalan Allah? Ada dan tiada. Berarti dikatakan awal itu setelah usul. Ya. Allah pengenalan ada dan tiada atau dikatakan kaji wujud. Ya. Wujud wa ala mawjud. Ya. Ada berawal dari tiada. Tiada kepribadian aku. Ada adalah ketuhanan aku. Iya, yang ada itu adalah ketuhanan aku. Ya. Makanya di dalam kajian sifat 20 itu yang pertama ada itu ada wujud. Berarti ada itu sebuah nama. Ada sebuah wujud, tidak sebuah nama. Sebuah wujud. Ya. Ada. Oh iya ya kan. Itu jatuhnya kepada ketuhanan. Iya, Ya. ada wujud dia ya. Terus ada ini mengaku adanya dari mana? Karena awalnya nggak ada. Nah itu. Nah itu tiada. Itu Bu ya, ini yang Ya. belum kita paham. Iya. Berarti awal ada itu tiada. Iya, tiada. Tiada itulah yang ada. Begitu. Ya. Ini tiada ya. Iya. Tapi kan sudah ada itu. Sangat Tiada misteri tadi sekali, yang Ustaz. ada. Ya kan? Nah, inilah Tuhan. Akhirnya disinilah menjadi suatu tajalli Allah yang bagi yang ada, tajalli sirullah yang makom tidak ada. Nah, izin Bu ya, mengenai tajalliyullah ini adalah untuk menuju kemana ini arahnya? Apakah menuju ke yang menuju ke nama yaitu
nama Allah. Nah, apakah kemana ini arahnya? Ya sudah pasti dia menuju kerajaannya. Kerajaan. Ya. Kerajaan Tuhan itu ada dua. Pertama Malikinas, kedua Ilahinas. Kerajaan raja di manusia, ya kan? Iya. Nah, itu. Dan berupa sebuah raja di Ilahinas. Kerajaannya Malikinas, bangkitnya raja-raja Tuhan, ya kan? Di Sultanil Azim. Artinya raja itu berbentuk diri, ya kan? Nah, Ilahinas itulah hidupnya diri. Iya. Artinya tanpa ilahinas tidak ada hidup. Tidak ada. Karena ilahi itu alif kasroh i hayat. Ilah Tuhan. Tuhan yang hidup datang kepada Tuhan yang mengalirkan hidup. Mengalirkan hidup. Mengalirkan hidup. Itu yang ada. Maka di sini disatukan dengan ahad. Yang menjadi wahid, ahad. Iya, itu ada alif dan wahid. Ya. Nah, sebentar Buya. Perbedaan wahid sama ahad itu seperti apa? Kalau ahad itu sifat wahdaniyahnya. Kalau ahad ya, Wahdaniyah. wahdaniyah. Kalau wahid, wahidiyah. Gitu. Ada diahnya, makna Sirullah. diah itu Nah, ini yang menjadi masuk ke alam nyata wahadiyah. Gitu sudah nyata. ya. Nah, jadi kosong dan hening tadi, inilah yang dikatakan awal wujud dalam kedua wujud, ketiga dia mewujud. Ya, itu adalah asal dan usul. Asal adalah ada, usul adalah tiada. Berarti kata ada itu dari asal, yang tiadanya dari usul. Itu makanya diterjemahkan oleh iman Allahus Samad. Awalnya Allah itu adalah tempat. Makanya Allah itu alamku, Allahu alam. Ini alam Allah. Namanya alam Allah. Tapi diri Allahu alam. Ya kan? Allah itu adalah aku yang menjadi alam. Gitu. Nah, dan Buya, perbedaannya ketika diiman cukup diimani. Tidak ingin dibahas lebih dalam gitu. Cukup ya udahlah gitu kan. Nah, rupanya untuk mencapai kepada tingkatan seperti ini memasuki ilmu, butuh ilmu gitu kan. Benar sekali. Ya, Pak Imam, insyaallah. Silakan Buya. Ya. Nah, jadi ini kaji usul. Usul baru asal atau dikatakan awal. Barulah ada akhir. Pada akhir. Ada akhir. Kan ada usuluddin, awaluddin, akhiruddin. Nah, dia ada tiga. Apa akhir? Kembali aku kepada aku. Gitu. Inna lillahi, kembali alif pada alif. Itu akhiruddin, akhir agama.